Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Fitriani. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang komunikasi efektif. Saya akan membahas komunikasi efektif mengenai beberapa hal, yaitu pengertian komunikasi efektif, unsur-unsur komunikasi efektif, fungsi-fungsi komunikasi, jenis-jenis komunikasi, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pemikiran, atau informasi dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak. Jadi, komunikasi efektif ditandai dengan tercapainya tujuan melalui proses komunikasi yang dilakukan. Selain itu, pemahaman akan informasi yang diterima dan umpan balik menjadi salah satu indikator penting terwujudnya komunikasi efektif. Unsur-unsur komunikasi efektif. Unsur-unsur ini ada 5. Yang pertama, komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua, komunikan atau penerima pesan. Yang ketiga, media atau saluran. Yang keempat, pesan atau isi komunikasi. Dan yang kelima, tanggapan atau umpan balik. Fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi-fungsi komunikasi ini ada 5. Yang pertama, fungsi informasi. Fungsi informasi artinya untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi artinya sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol. Fungsi kontrol artinya menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial. Fungsi sosial artinya untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Dan yang kelima, fungsi ekonomi. Artinya untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini ada 2. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dan biasanya lebih akurat dan tepat waktu. Komunikasi verbal bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Contohnya yaitu guru yang mengajarkan di kelas dan berinteraksi tertulis melalui media sosial. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, geleng kepala, tanda, tindakan, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu berjabat tangan, menepuk tangan, maupun bahu. Yang terakhir yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama, kontak mata. Hal pertama yang dilakukan seorang pembicara yang baik adalah menatap lawan bicara dan mengambil jeda untuk memulai sebuah pembicaraan. Ini merupakan salah satu cara yang membantu untuk menciptakan kesan baik pada lawan bicara. Usahakan mempertahankan kontak mata sepanjang pembicaraan agar lawan bicara Anda tak merasa diabaikan. Yang kedua, ekspresi wajah. Wajah merupakan cermin kepribadian individual.
Ekspresi wajah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Sebagai contoh, sebuah senyum mengungkapkan keramah tamahan dan kasih sayang. Mengangkat alis mata menunjukkan ekspresi heran. Mengernyitkan dahi menyampaikan ketakutan dan kegelisahan. Semua emosi dan berbagai macam tingkah manusia diekspresikan dalam komunikasi yang berbeda yang tergambar di wajah. Jadi, saat melakukan komunikasi, tunjukkan ekspresi bahwa Anda tertarik dengan bahan pembicaraan. Yang ketiga, postur tubuh. Setiap gerak-gerik tubuh saat berbicara mesti dikoordinasikan dengan kekuatan meyakinkan dari Anda. Mereka bisa jadi semacam tambahan untuk cara efektif yang dapat ditangkap secara visual daripada secara verbal. Sebagai contoh, menundukkan kepala menunjukkan penyesalan, pernyataan, mengangkatkan kepala menunjukkan akhir pertanyaan. Terlalu sering menggerakkan bagian tubuh mengungkapkan sedang bergegas atau kebingungan. Untuk itu, perhatikan gerak-gerik Anda saat melakukan komunikasi dengan lawan bicara. Yang keempat, selera berbusana. Busana memiliki tugas penting dalam menimbulkan kesan. Orang yang berbusana sesuai dengan struktur tubuh mereka nampak lebih menarik. Penampilan fisik seseorang dan busana yang dikenakan membuat dampak pasti pada proses komunikasi. Kita semua berbusana dan mungkin banyak di antara kita tak terlalu memperhatikan. Namun hal kecil ini memiliki peran untuk sebuah efektif. Jika kita memperhatikan bagaimana cara berbusana, hal itu akan memperbaiki kemampuan komunikasi kita. Kesimpulan dari komunikasi efektif yang telah saya bahas yaitu komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pemikiran, atau informasi dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.